teman-teman, pernahkah kalian melihat tulisan di sekitar kita seperti di spanduk, papan nama, atau media sosial yang ejaannya tidak tepat? Walaupun terlihat sepele, kesalahan ejaan bisa mengubah makna kata dan membuat kalimat menjadi rancu. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas analisis penggunaan ejaan yang salah di sekitar kita. Dalam tata bahasa Indonesia ke, termasuk kata depan yang menunjukkan arah, tempat, atau tujuan. Nah, karena ke berfungsi sebagai kata depan, maka harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah kata praktek. Praktek adalah kata yang salah, yang dimana kata praktek hanya bentuk lisan yang dipakai dalam kebiasaan sehari-hari. Yang benar adalah kata praktir, yang merupakan kata yang baku sesuai ejaan dan KBBI. Secara bentuk, kata terima artinya menerima, yang merupakan kata kerja. Kasih adalah pemberian atau anugerah, yang merupakan kata benda. Karena kedua kata ini mesti memiliki arti masing-masing dan tidak membentuk satu kata baru secara morfologis, maka penulisannya harus dipisah. Berdasarkan kaidah IED, kata majemuk yang terdiri atas dua unsur yang masing-masing masih memiliki arti sendiri ditulis terpisah. Nah, terima kasih termasuk kata majemuk, dua kata yang bersama-sama membentuk makna baru. Karena itu, penulisannya bukan digabung, melainkan dipisah. Kata Jumat, bukan Jumat, merupakan bentuk yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam KBBI edisi 6, Jumat, hari ke-6 dalam satu minggu setelah Kamis dan sebelum Sabtu. Artinya, bentuk yang diakui secara resmi dan baku adalah Jumat, tanpa tanda apostrof. Bentuk Jumat tidak ada dalam KBBI, sehingga tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, berdasarkan KBBI dan Kaidah Bahasa Indonesia, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan preposisi seperti di, ke, dan dari harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, dalam frasa di sini, kata di berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi, bukan awalan pembentuk kata kerja. Karena itu, penulisannya harus dipisah. Nah, selanjutnya, dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan di, ke, dari ditulis terpisah, tetapi imbuhan awalan di ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jadi, kita perlu lihat dulu fungsi di pada kata itu. Kalau di menunjukkan tempat, maka dipisah. Kalau di adalah imbuhan pembentuk kata kerja pasif, maka digabung. Secara morfologis, kata dihapus berasal dari kata di. Imbuhan awalannya pasif, ditambah kata hapus yang menjadi kata dasarnya. Nah, gabungan ini membentuk satu kata kerja pasif, artinya dihilangkan atau dibuang. Karena itu, imbuhan di harus ditulis menyatu dengan kata dasarnya. Dalam frasa berbagai macam-macam sembako, terdapat pengulangan makna ganda atau redundansi. Kata berbagai dan macam-macam sama-sama menyatakan arti jamak atau keragaman. Jadi, tidak boleh digunakan bersamaan. Berbagai artinya berarti banyak jenis. Macam-macam juga berarti beraneka jenis. Kalau dipakai bersama artinya jadi berulang, berbagai macam-macam, sama dengan banyak berbagai-bagai, sehingga tidak logis dan tidak baku. Dari berbagai contoh yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa kesalahan ejaan sering muncul karena kebiasaan sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun terdengar sepele, penggunaan ejaan yang tepat sangat penting untuk menjaga kejelasan makna dalam berbahasa. Oleh karena itu, mari kita biasakan menulis dengan ejaan yang benar, seperti sekadar, bukan sekedar, dan diizinkan, bukan diizinkan. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baku, berarti kita turut menghargai dan melestarikan bahasa nasional kita.